mari sama-sama jadikan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengadakan akis lain, kami utamakan hidup ini, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian dan penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan, dan temukan hati kami sehingga bukti firman berberkat. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat pertama sampai ayat 15. Markus pasal 15 ayat pertama sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat menghadapnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya padanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang mengerjakan bersama-sama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan minta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu mendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya pada mereka, "Jika begitu, apakah harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi kejadian apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, yang memberikan Barabas bagi mereka, tapi Yesus sesanya diserahkan untuk disalibkan. Suatu mutiara yang indah pada pagi hari dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kelima. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Yesus ketika dituduh, dia tidak menjawab lagi. Dia menyerahkan semua kepada Bapaknya. Mengapa? Sebab firman Tuhan harus digenapi, sebagaimana Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dia bawa ke bangkaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menguting bulunya. Ia tidak membuka mulut. Yesus tidak membuka mulutnya. Dan kalau Yesus tidak membuka bagaikan anak domba yang keluh, dia hanya diam menyerahkan semua kehendak Bapa. Gak gampang orang berdiam diri ketika difitnah, ketika disuruh. Dia hanya berdiam menyerahkan semua kepada Bapa. Bahari pada malam masa hanya berdiam, Tuhan di pembela dan Tuhan di pelindung. Jika saudara mengadakan kekuatan,
Bapak, sorry, Tuhan diam, Tuhan tidak membela. Menyerah sepenuh kepada Dia. Ada yang menyerahkan semua persoalan hidup, masalah saudara, ekonomi saudara, pekerjaan saudara, problem saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menyerah, bagikan orang yang mati, yang tidak berdaya, isilah tangan Tuhan bekerja dan memberikan, yang bekerja. Ketika kita mengadakan kemampuan Tuhan, ketika mengadakan pintar kita, Dia hanya Dia. Tapi kalau kita menyerah, semuanya akan Dia. Maka firman Allah, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkan kecemasanmu, serahkan kebingunganmu, serahkan masalah saudara, serahkan rumah tangga saudara, serahkan segala problem pada. Dan ketika saudara serahkan, semua akan jadi beres. Sebagaimana Tuhan bagikan anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan saudara saya. Karena Dia tidak melawan, Dia memberi yang kita boleh selamatkan karena kasih-Nya. Apa arti dengan hubungan saudara? Apa artinya hubungan saudara? Terlalu kecil dan terlalu ringan. Hanya satu, menyerah sepenuh kepada Dia. Nanti Dia yang berperang buat saudara, saudara hanya diam saja. Amin. Dia yang bekerja hidup saudara. Dia yang akan membuka jalan buat pekerjaan saudara. Dia akan memberkati saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan menyembuhkan saudara. Dia akan memerdekakan saudara. Amin. Benar Bapa di surga, Engkau mengajar buat kami. Kami mau belajar sebagai domba yang teguh, yang tidak berdaya, menyerahkan semua kepada Engkau. Masalah kami, persoalan kami, rumah tangga kami, bisnis kami kepada Kami percaya Engkau jadi pembela, pengajar di kami. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka dari garis depan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Hikmat yang dari Tuhan Kau berikan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi warga negara yang baik, motivasi, protokol kesehatan dan belas kasihan juga. Jadi bangsa kami pandemi endemi yang meninggal semakin habis, yang sakit semakin habis, tapi sembuh semakin parah. Terima kasih Bapa surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Amin.